Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil PPT kami. Di kelompok 2 ini terdapat 3 anggota, yaitu saya Loflianita Putri, Erviana Krotul Aulias, dan Siska Priyanti. Kami di sini akan mempresentasikan tentang kebutuhan cairan elektrolit. Yang pertama, pengertian. Manusia sebagai organisme multiseluler dikelilingi oleh lingkungan internal berupa darah dan cairan tubuh lainnya. Cairan adalah salah satu elemen dasar yang terdiri dari unsur dan zat-zat yang tertentu di dalamnya yang diperlukan untuk kesehatan sel manusia. Fungsi cairan: mempertahankan panas tubuh dan pengaturan temperatur tubuh, transportasi nutrien ke sel, transportasi hasil sisa metabolisme, transportasi zat-zat seperti hormon, enzim, dan pelumas antar organ. Faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan cairan elektrolit adalah usia, aktivitas, iklim, diet, stres, penyakit, tindakan medis, pengobatan, dan pembedahan. Blood volume expander. Blood volume expander merupakan bagian dari jenis cairan yang berfungsi meningkatkan volume pembuluh darah setelah kehilangan darah atau plasma. Apalagi keadaan darah sudah tidak sesuai, misalnya pada pasien dalam kondisi berat, maka pemberian plasma akan mempertahankan jumlah volume darah. Kebutuhan elektrolit. Elektrolit ditemukan di seluruh cairan tubuh yang disebut dengan ion. Pecahan elektrolit dapat mengantarkan arus listrik. 1. Natrium, 2. Kalium, 3. Kalsium, 4. Magnesium, 5. Klorida, 6. bikarbonat, 7. fosfat atau hipolemia. Dehidrasi disebut juga ketidakseimbangan hiperosmolar. Kekurangan cairan eksternal dapat terjadi karena penurunan asupan cairan dan kelebihan pengeluaran cairan. Kehilangan cairan menyebabkan peningkatan kadar natrium, peningkatan osmolaritas, serta dehidrasi intraseluler. Dehidrasi atau kekurangan volume cairan eksternal ada 3 macam, yaitu A. Dehidrasi isotonik, B. Dehidrasi hipertonik, C. Dehidrasi hipotonik. Masalah yang sering terjadi pada cairan dan elektrolit. 1. Abnormalitas cairan tubuh. A. Ketidakseimbangan volume, B. Hipovolemik, C. Hipervolemik. 2. Ketidakseimbangan elektrolit. A. Natrium, B. Kalium, C. Magnesium. 3. Ketidakseimbangan osmolaritas, gangguan asam basa. A. Asidosis, B. Alkalosis. C. Mekanisme tubuh manusia terhadap keseimbangan cairan. Intake cairan dan output cairan. Keseimbangan cairan terjadi apabila kebutuhan cairan atau pemasukan cairan yang dikeluarkan intake cairan pada keadaan suhu dan aktivitas yang normal. Rata-rata orang dewasa minum antara 1.300 per 1.500 ml per hari, sedangkan kebutuhan cairan tubuh sekitar 2.600 ml, sehingga kekurangan 1.100 sampai 1.300 ml. Output cairan. Kehilangan cairan dapat melalui 4 rute, yaitu urin, keringat, insensible water loss, feces.